Baik, pada video kali ini kita akan melakukan suatu konfigurasi cloud computing secara sederhana antara klien dan server. Di sini saya akan menggunakan VirtualBox, di mana VirtualBox ini sangat membantu kita untuk melakukan simulasi cloud computing seperti ini karena karena biayanya yang sangat murah dan gratis lagi. Oke. Di sini saya menggunakan Ubuntu server sebagai servernya dan Windows XP sebagai kliennya. Kenapa kita pilih dua sistem operasi ini? Karena kedua sistem operasi ini memang tidak begitu banyak membutuhkan resource, sehingga komputer kita tidak sampai hang seperti itu. Pertama-tama pada Ubuntu server kita klik setting, kita pastikan dulu networknya itu terpilih adalah bridge adapter. Nah, kalau sudah oke, kemudian kita jalankan Ubuntu servernya. Sudah jalan. Nah, sekarang XP-nya juga kita jalankan. Oke, kita atur supaya dapat terlihat dengan baik ya. Nah, di sini server Ubuntu-nya meminta login user. Nah, kita isikan seperti yang pernah saat kita install. Masukkan passwordnya, jangan sampai lupa di sini. Nah, di sini kita sudah masuk. Nah, di sini pertama-tama kita pastikan dulu masing-masing baik klien maupun server mempunyai IP. Kita lihat di Ubuntu-nya dulu, if config. Di sini didapatkan IP-nya itu 192.168.0.9. Nah, kita lihat di Windows XP-nya dengan command prompt juga cmd. Kita lihat IP config dia adalah 192.168.0.13, di mana kedua-duanya antara klien dan server sudah dalam subnet mask yang sama sehingga dapat terhubung dengan baik. Tapi kita buktikan dulu apakah klien atau dan servernya terhubung. Kita coba ping dari kliennya dulu ke server, ping 192.168.0.9. Jika jawabannya hasilnya adalah reply, berarti klien sudah mampu menghubungi server. Nah, kita balik sekarang, kita coba dari servernya, kita ping 192.168.0.13. Nah, oh salah saya, sorry, harusnya adalah ping 192.168.0.13. Oke, di sini sudah reply. Oke, artinya keduanya sudah ada hubungan. Nah, namun di sini kita akan mencoba menggunakan suatu layanan atau disebutnya sebagai protokol, di mana protokol itu adalah standar baku sehingga peripheral baik hardware maupun software dapat terkomunikasikan dengan baik antara server dengan klien. Jadi kita akan mencoba meremote server dari klien dengan menggunakan layanan yang namanya adalah SSH. Sebelum kita menginstal SSH
di server, kita update dulu repository-nya, di mana repository adalah gudang penyimpanan file-file yang kita butuhkan dengan perintah sudo apt update. Nah, dia minta password di sini. Nah, langsung dia terhubung dengan id archive ubuntu.com, di mana ini adalah yang berada di negara kita, sehingga langsung terkoneksi dengan baik. Karena kalau ambil dari negara lain akan melalui beberapa gate-gate yang panjang, sehingga di sini kalau kita belum menginstal OpenSSH server, kita dapat menggunakan perintah sudo apt install OpenSSH server. Oh, di sini berarti sudah pernah diinstal, karena OpenSSH server is already the newest version. Sebetulnya untuk melihat statusnya, kita bisa melakukan perintah sudo systemctl status SSH. Nah, dia akan seperti itu tampil. Kita clear. Artinya OpenSSH server sudah terinstall di sini. Nah, sekarang kita cek dengan Windows XP-nya. Di sini menggunakan aplikasi Putih. Kita cek Putih. Di sini ketikkan hostname-nya dari servernya 192.168.0.9, otomatis diberikan port 22. Kemudian kita open. Nah, di sini dia akan meminta kita login sebagai seperti di server. Kita masukkan, juga meminta password sama. Nah, artinya sekarang server dan klien sudah terhubung dengan baik, dimana pada klien itu menggunakan disk XP, dia dapat melakukan perintah-perintah yang pada server. Contohnya kita lihat who am I. Kita lihat siapa yang sedang login. Nah, di sini kita bisa melihat siapa yang login. Artinya perintahnya itu terbaca oleh di server juga. Nah, sedangkan sebetulnya kalau Windows kan tidak bisa menjalankan perintah-perintah server atau Linux, tapi karena ini dengan Putih dan SSH, jadi enggak klien dan server bisa terhubung dengan baik. Kita coba install salah satu program, sudo apt install apache 2. Dia minta password, dimana di sini adalah apache 2 adalah semacam SAM pada web server, namun kita tidak bisa menggunakan PHP di sini. Nah, untuk mengeceknya kita bisa ke browser, kita ketikkan alamat servernya 192.168.0.9. Apakah sudah benar? Di sini benar-benar sudah terinstall. Artinya dari klien sudah mampu mengontrol servernya. Oke, kita tutup dulu. Nah, dari sini kita juga bisa mematikan server. Kita perintah sudo power off. Nah, dapat dikatakan. Nah, artinya remote site unsuccessfully closed network connection. Artinya si server sudah mati, sudah tidak terkoneksi lagi gitu dengan kliennya. Oke, demikian tutorial sederhana ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.